Hai, hari ini kita ngobrol santai aja sambil ngopi ya. Baru-baru ini saya sama suami memperingati hari pernikahan kami yang ke-22 tahun. Nah, karena tahun ini tuh hari pernikahan kami jatuhnya di hari Kamis, jadi jauh-jauh hari suami saya bilang sama saya, nanti hari pernikahan kita ini aja ya, makan malam aja deket rumah ya gitu, nggak usah kemana-mana. Dan saya setuju tuh. Nah, tapi pada hari hanya itu ternyata hari itu cukup melelahkan gitu buat saya, karena di seharian itu ada aja yang saya hadapi gitu kan. Setengah hari seminar di luar kantor, habis itu balik ke kantor, terus dia gitu kerja lagi, capek kan. Dan ternyata hari itu cuacanya juga kurang bersahabat, jadi hujan gede gitu. Tahu sendiri kan Jakarta ya, kalau hujan gede abis itu muncullah macet, jadi perjalanan pulang juga macet. Di tengah perjalanan suami saya telepon, dia bilang di jalanan depan kompleks kita itu macet banget ya, saya udah sampai rumah duluan, tapi kamu nggak usah pulang ke rumah, jemput saya dulu deh, kata dia gitu. Jadi kamu langsung aja ke restoran tempat kita janjian, nanti saya ketemu kamu di sana, saya bisa jalan kaki atau bisa naik ojek aja, kata dia gitu. Oke, saya bilang, jadi kita ketemuan di sana kan. Sampai sana kami masuk ke restorannya, dianterin ke tempat duduknya, terus udah gitu kami makan, minum, dessert, ngobrol-ngobrol, dan sesudah itu baru pulang gitu kan. Nah, sampai di rumah saya baru merenung gitu, saya pikir-pikir kejadian hari ini itu bisa saya pandang dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, saya bisa aja tidak menikmati acara makan malam itu. Capek kan seharian di kantor, hujan pula, kesel, banyak aja masalah yang dihadapi. Bisa aja pada saat lagi makan malam itu, saya isinya tuh saya ceritain segala macam hal yang jelek-jelek sama suami saya. Saya ceritain betapa capeknya hari ini, betapa macetnya jalanan bikin saya bete, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi suami saya cuma terima keluh kesah saya aja, bisa kan? Nah, atau suami juga bisa ceritakan hal yang sama, dia pulang sampai di rumah, jalanan macet, mau keluar lagi susah gitu kan. Bisa aja dia cerita hal yang sama. Akhirnya isi dari acara makan malam kita berdua itu jadi cerita keluh kesah doang gitu isinya. Yang kedua, saya bisa aja melupakan semua kejadian hari itu dan kemudian menikmati makan malam bersama suami saya. Kita berdua bisa cerita tentang hal-hal yang menyenangkan aja, tentang hari yang kita jalani itu. Bisa. Kita bisa cerita juga tentang anak-anak, atau kita bisa cerita tentang rencana-rencana kita ke depan, kita ngobrol, ketawa-ketawa gitu, menikmati enaknya makanan di depan kita gitu kan. Bisa gitu, kita ngobrol santai. Yang ketiga, saya bisa berandai-andai bahwa hari itu bisa lebih istimewa dari yang saat itu saya jalani. Bisa aja saya berpikir gini, coba ya kalau kita bisa ambil cuti beberapa hari, terus kita bisa pergi ke Bali jalan-jalan gitu. Terus di hari pernikahan saya itu suami saya bawa bunga yang besar buat saya, terus dia gitu dikasih candlelight dinner gitu. Terus dia gitu ada di pinggir pantai, semilir angin, udah gitu ada deburan ombak gitu ya. Lebay. Udah gitu ada apa lagi ya, iringan musik lembut berirama jazz ringan, romantis banget gitu kan gitu. Saya bisa aja berandai-andai gitu. Di 3 hal ini bisa aja terjadi pada hari itu. Ya maksudnya bukan pada hari itu, bisa aja terjadi di dalam pikiran saya pada saat itu. Saya bisa memandang dengan 3 cara yang berbeda. Oke, sekarang mari kita lihat 3 pilihan itu. Pilihan yang pertama, sesungguhnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Karena kalau kita menghadapi makan malam itu berdua nih dengan bete-betean gitu, kesel gara-gara hari yang tidak menyenangkan, yang ada pada saat kita makan malam, kita saling sebel satu sama lain. Ngobrol juga rasanya nggak enak. Makan jadi buru-buru, makanan yang enak di depan mata jadi nggak nikmat, jadi terasa biasa aja. Pengen buru-buru pulang, mandi, istirahat, tidur gitu ya, bener-bener udah pengen melepaskan lelah aja hari itu. Ya nggak asik jadinya kan. Sama kayak hidup kita loh sebetulnya teman-teman. Karena dalam hidup ini kita itu juga sama. Seringkali yang kita fokuskan, yang kita lihat hanya yang jelek-jelek aja. Misalnya dalam hal pekerjaan, yang kita lihat nih misalnya cuman bos yang ngeselin, kerjaan yang bertumpuk, terus udah gitu rekan kerja yang gak asik gitu.
dalam hal rumah tangga, yang kita lihat cuman suami yang nggak mau bantuin urusan rumah tangga, anak-anak yang susah dibilangin, orang tua yang cerewet gitu kan. Terus udah gitu kalau masalah keuangan, yang kita pikirin gaji kita yang nggak pernah cukup, terus udah gitu keinginan kita yang nggak bisa dipenuhi, kemudian tagihan yang banyak dan lain-lain. Yang kita fokuskan hanya yang jelek-jelek aja, sehingga hidup rasanya nggak bisa dinikmati. Berikutnya kita bahas pilihan yang ketiga dulu ya. Kita seringkali juga berandai-andai. Bukannya mensyukuri apa yang ada di depan mata, tapi kita malah sibuk berandai-andai. Dalam hidup juga begitu. Kita berandai-andai nih. Andaikan saya bisa bekerja di perusahaan itu. Andaikan saya bisa punya rumah sebesar itu. Andaikan wajah saya bisa secantik si artis A gitu. Atau andaikan perut saya bisa rata kayak si model itu gitu. Andaikan saya bisa liburan ke luar negeri. Andaikan yang lain. Kita lupa bersyukur akhirnya karena kita terlalu sering berandai-andai. Lupa bahwa apa yang saat ini ada itu sebetulnya sudah cukup buat kita. Nah, sekarang pilihan yang kedua nih. Pilihan yang kedua adalah bagaimana mensyukuri hari ini, mensyukuri saat ini. Ya, saya dan suami bersyukur banget kalau kami berdua memilih pilihan yang kedua ini. Makan malam kami jadi nikmat. Kami bisa sama-sama ngobrol panjang, cerita tentang hal-hal yang menyenangkan di hari itu. Ya, pulang kami juga happy. Gak ada rasa beban di hati kami. Kami senang karena bisa merayakan hari ulang tahun pernikahan kami ini. Dalam hidup sama, seperti itu juga. Kalau kita fokus pada hari ini, kita fokus pada saat ini, kita fokus pada hal-hal yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Kita bersyukur untuk semua yang dipercayakan buat kita dalam hidup kita saat ini. Hidup akan jadi lebih nikmat, hidup akan jadi lebih happy, jadi bisa di-enjoy dengan baik gitu. Dibandingkan kita tadi itu ya, kita mengeluh terhadap hal-hal yang tidak baik, kita mengeluh kemudian berandai-andai ingin supaya segala sesuatu jadi lebih baik gitu. Jadi hari ini, saat ini penting. Karena itu bersyukur itu sangat penting banget. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita pelajari sama-sama nih dalam video hari ini. Bukan berarti kalau kita bersyukur untuk apa yang sudah ada, kemudian kita nggak berusaha untuk jadi lebih baik di masa depan, nggak gitu juga ya. Bukan berarti kita ya udah hidup gini-gini aja, yang nggak juga. Kita harus tetap bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Tapi dengan tidak melupakan apa yang saat ini sudah ada di depan kita. Saya berharap banget video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau lanjutin nonton video yang lain, bisa klik salah satu video di sebelah sini. Thank you for watching ya. I love you. Bye.